Lu ngomong gue, lu gas kan orang kayak begitu itu. Biar tahu diri itu, tahu sopan santun. Gak semua artis diem lo gituin. Tapi udah nggak apa-apa lah ya, kan namanya juga dia dari perkampungan gitu. Ya udah lah ya, maklumin aja. Jadi norak gitu omongannya. Dia mah mau pansos sama guanya jizai bazai, gila ngomongnya kayak ini, kayak nggak sekolah. Aduh, kasihan ya sama bapaknya ya. Malu pasti punya anak kayak gitu, guys. Hai lur, kembali lagi bersama saya Ung Kamedi di channel terkacau Walau Gedebut Enjoy. Oke guys, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayo guys. Siapa yang aku bahas di sini? Aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan. Tetapi mohon maaf banget nih, suara aku emang lagi agak serak-serak gimana gitu. Jadi mohon maklum. Oke, lagi sakit belum sembuh soalnya ya. Oke, apa yang mau aku bahas nih? Oke, di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai Mbak Dewi Persik dan Denis Karista, Mbak Cadel yang di TikTok itu. Dulu aku pernah bahas, sekarang mau dibahas lagi nih. Karena ada sesuatu lagi nih mengenai dia. Kenapa sih? Ada apa sih kawan? Hidupnya kayak gitu mulu gitu. Di sini tuh banyak yang pengen tahu, Kak, permasalahannya tuh kayak gimana sih? Soalnya aku lihat di TikTok cuma selewat-selewat aja, nggak tahu inti masalahnya kayak mana. Nah, di sini aku mau coba jelasin, aku mencari info atas masalah tersebut ya. Dan ternyata guys, awal permasalahannya itu terjadi ketika Denis Karista itu diundang ke acara TV yang dimana Kak Dewi Persik itu sebagai hostnya. Nah, acaranya itu pagi-pagi ambyar ya. Nah, pada saat Denis Karista diundang di acara TV tersebut, Denis Karista itu tidak dikasih tahu bahwasanya akan ada tamu undangan lain, yaitu Bang Uya Kuya. Nah, dikarenakan kemarin tuh Denis Karista ada permasalahan dengan Bang Uya Kuya. Jadi kayak mungkin kok nggak bilang sih? Kok ngono gitu. Nah, akhirnya di sini ya Denis Karista tuh agak sedikit kecewa. Padahal maksud dan tujuan tim untuk meluruskan masalah yang sebelumnya sudah terjadi ya antara Bang Uya Kuya dan Denis Karista. Namun guys, bukan meredam masalah yang ada gitu. Di sini Mbak Cadel atau Denis Karista ini malah menimbulkan masalah baru kepada Mbak Dewi Persik. Wah, Mbak Dewi Persik dilawan. Aduh, kamu mau gergaji? Goyang gergaji yo. Nah, menurut Denis Karista, di sini peran dari Mbak Dewi Persik ini tuh merasa kayak mojokin Mbak Denis Karista ini. Jadi kayak berpihaknya tuh ke Bang Uya Kuya. Nah, di sini Denis Karista kok ngono lagi ya. Nah, saat acara berlangsung di pagi-pagi ambyar, Denis ini malah keluar workout gitu dari acara tersebut. Kayak kenapa sih nggak profesional banget. Dan dia tuh beraninya kayak di belakang doang, dia tuh malah meluapkan kekesalannya itu di sosial media. Ya, dia ngocoblek lagi ya. Lu lihat sih, lu semua lihat sendiri kan tadi kan. Gue datang ke sana, dibilang mau diketemuin sama Uya. Udah, gue datang tuh. Terus dari sebelum dia datang, itu para semua host ambyar itu semua sama aja emang pada ngeroyok gue. Nggak ada yang belain gue. Yang belain gue tuh yang baik cuma satu tuh, si Karen Delano tuh. Itu baik tuh, yang rambutnya pirang tuh, yang rambutnya pirang-pirang itu baik tuh. Belain gue aja emang nggak macem-macem. Yang lain tuh ya habis gue digas guys. Gue mah nggak takut, gue hadapin. Gue masih oke, gue santai, gue hadapin. Terus dia gitu datang tuh si Uya, gue hadepin. Emang itu udah harusnya kan 1 lawan 1. Itu malahan tadi udah 1 lawan 6. 1 lawan 6. Terus dia gitu semuanya juga sama segala macem ngoceh-ngoceh, gue gak takut guys. Terus dia gitu bininya mau ikut-ikutan guys. Mereka jebak gue guys sama bininya. Terus ada anaknya 2 biji. Jadi gue dilawan berapa orang tadi, 10 orang. Gue cabut lah, gue sih gak takut guys. Males ngapain. Lu orang kalau beraninya sama gue jangan keroyokan satu-satu sini. Gue gak butuh lu orang. Lu orang yang butuh gue. Nah, setelah itu Denis pun memberikan surat terbuka ya untuk seluruh host-host pagi-pagi ambyar. Surat terbuka untuk pertama, surat terbuka untuk Dewi Persik. Nih ya, gue kasih tau, gue review semua host ambyar. Nih, pertama, surat terbuka untuk Dewi Persik. Lu kalau gak senang sama gue ngomong aja. Pertama, lu tuh sebagai host harusnya Anda lebih subjektif. Karena lu harusnya netral, tapi lu gak bisa netral. Lu selalu menjerumuskan gue. Yang kedua, surat terbuka untuk Rian Tumewu, lu jangan sok netral deh, nyinyir juga lu sama aja bacotnya. Surat terbuka ketiga untuk King Nasar. Anda masih
oke lah nggak nyinyir depan gue, walaupun gue tahu lu di belakang ngatain gue juga, tapi ya nggak apa-apa lah, it's okay, no problem buat gue. Terus yang keempat buat Karen Delano tuh baik tuh, cocok. Yang lain mah hus sana, suka terbuka, gue nggak takut malu orang semua gitu loh. Lu mau keroyok gue, ayo aja, gue hadapi semua. Lu mau apa sekarang, ha? Jangan gitu, gue review Amsyong lo sekarang. Gue nggak takut review semua. Gue yakin, gue yakin emang tidak ada sebab tanpa akibat. Jadi sebabnya lo orang tuh kayak gitu sama gue, tidak subjektif sama gue. Karena apa? Satu alasan, karena lo orang semua takut tergantikan sama gue. Lo orang takut kan posisi lo orang luntur ada gue, ya kan? Ngaku aja gitu loh. Makanya lo orang nggak mau mengembong gue, nggak mau mendidik gue, bukan mendidik, apa tuh namanya? Nggak mau ngomong gue, nggak mau mengajarkan gue gitu. Kayak Bunda itu tuh sekarang baik tuh sama gue tuh. Bunda itu sama gue udah ada kakak, dia udah nyanyi bareng sama gue tuh baik tuh sekarang tuh. Kalau lu orang mana ngomong nggak, ngatain aja, bisanya nyinyir aja. Iya tuh, apalagi si Rianto Meo, iya jangan so netral lu, namanya aja so netral tapi nyinyir gitu. Nggak takut gue. Dan Mbak Dewi Persik pun tidak tinggal diam mendengar surat terbuka tersebut, mendengar ocehan dari Dennis Kalista, Mbak Cadel yang tiada tara ini. Mbak Dewi Persik itu ya geram, kesel gitu. Kayak kenapa sih? Kenapa kayak gitu loh. Nah, di sini Mbak Dewi Persik ini mengajak duel. Hey Dennis, kalau lu mau berantem sama gue, lu di ring sama gue, ya. Gak usah di sini pakai sosmedan, lu ketemu tatapan muka sama gue. Sini di ring, berantem lo sama gue lo. Itu baru bener tuh, baru gentle tuh. Mengajak duel di ring tinju guys, nggak main-main. Memang Mbak DP emang nggak ada lawan ya. Lalu Mbak Cadel atau Dennis ini tidak tinggal diam, dia pun merepost apa yang diucapkan oleh Mbak Dewi Persik. Lalu ditambahin dengan caption yang sangat bikin orang geram bacanya gitu. Mendengar ocehan-ocehan tersebut, Mbak DP ini sangat geram sekali, sangat kesel banget nih, orang tuh mulutnya mau diapain gitu kok ngono. Dan akhirnya Mbak DP pun berkata bahwasanya sosok Dennis Kalista ini adalah orang yang tidak mengerti sopan santun. Lu ngomong gaskan aja. Gaskan orang kayak begitu itu. Biar tahu diri itu, tahu sopan santun. Gak semua artis diem lo gituin. Karet ya, sepatu. Orang kurang ajar. Gua karena profesional aja gue di Trans TV. Coba nggak ada kamera, udah gua sikat lo tadi. Dan ternyata semua itu belum berakhir guys. Dennis Kalista atau Mbak Cadel ini membuat ungkapan lagi bahwasanya Mbak DP ini adalah artis yang berasal dari perkampungan. Dia bilang kayak ngono. Guys, aku mau cerita kisah aku hari ini. Jadi ada artis, dia asalnya memang artis apa penyanyi ya, tapi nggak tahu lagunya apa aja, gue juga bingung. Gak pernah denger dia nyanyi juga, karena nggak tahu lagunya gimana. Karena dia gue nggak pernah dengar, karena dia nggak ngehits. Namanya sudah tenggelam di dasar laut. Artis asalnya yang pasti dari perkampungan gitu ya guys ya. Dia bukan orang Jakarta, bukan orang kota gitu. Kalau orang Jakarta, semua teman-teman gue yang gue kenal itu ya guys ya, bertutur kata dengan baik gitu, ngomongnya juga sopan gitu. Walaupun kita saling menghina, berantem segala macem, tapi pakai otak dan berkelas guys. Namanya berkelas. Namanya mewah itu ya guys ya. Tapi kalau orang dari lahirnya udah bokeh gitu ya guys ya, kayaknya gimana ya guys yo, dari tutur katanya tuh cewek aja, tuh tante aja ya, tutur katanya tuh ya jijai bajai, bukan kelas gua guys, bukan level gue ini hanya menanggapi artis yang berkelas guys. Kalau misalkan artis udah ngomongnya kotor, tidak layak jadi sajian masyarakat, jijai bajai, Anda bukan kelas saya say gitu. Tante banyak-banyak minum obat biar gak darah tinggi, nanti tante stroke metong lagi. Tante gimana sih, bilang rambut gue palsu, rambut gue asli itu si tante halu gitu. Kepikiran banget sama rambut gue, bisa aja. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya, kan namanya juga dia dari perkampungan gitu. Ya udah lah ya, maklumin aja. Jadi norak gitu omongannya. Jadi ya udah, gue tidak akan melayani orang yang mulutnya itu tidak berkelas guys, bukan kelas gue. Karena gue mau berantem sama orang yang punya otak, terus dia gitu berintelijen tinggi, terus dia gitu mewah.
Kalau gue berantem sama dia, ih ngapain? Dia mau pansos sama gue, guanya jijai bajai, gila ngomongnya kayak ini, kayak nggak sekolah. Aduh, kasihan ya emak bapaknya ya. Malu pasti punya anak kayak gitu guys. Janganlah berkata-kata kasar guys di sosmed guys, karena banyak bocil. Itu tante jangan ditiru. Cocoknya tuh tante di apa ya namanya ya, didoain aja semoga cepet metong. Kalau metong kan udah pasti cepet, itu mah tuh orang. Semoga apa ya namanya ya, semoga apa ya, oh ya semoga makin tenggelam namanya gitu ya guys ya. Oke, tahu dong siapa si tante itu. Bye bye tante, tante tidak berkelas sih. Yuk jijai bajai. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Kira-kira inti permasalahan daripada ya Mbak DP sama Mbak Denis Karista ini. Jadi seperti itu. Dan di sini ya memang betul ya apa yang dibicarakan oleh Mbak DP, bahwasannya Denis ini kurang sopan santun. Memang betul guys. Kalau kita udah masuk di dunia TV, kita tuh harus santun sama orang yang udah senior. Kita tuh jangan semena-mena gitu. Kita tuh harus pokoknya kita harus sopan santun, intinya seperti itu ya. Jangan kita menentang, apalagi kita sombong seperti apa itu jangan. Nah, itu ya guys ya inti permasalahan daripada Mbak DP sama Denis Karista atau Mbak Cadel yang ada di TikTok itu. Ya seperti itu. Buat kalian yang penasaran sama inti masalahnya. Oke. Nah, jadi seperti itu aja guys ya yang mungkin bisa aku bahas di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua. Oke, di pembahasan kedua di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai Kak, kenapa sih Kak itu apa sih yang dibungkus-bungkus Kak di Instagram viral Kak? Oke, apa tuh? Yang dibungkus-bungkus. Kok aku jadi inget Gilang Bungkus yang kasus beberapa tahun lalu mungkin ya. Setelah aku mendapatkan info tersebut, aku langsung mencari infonya. Benar nggak sih ini ada yang dibungkus? Dibungkusnya itu maksudnya kayak mana? Apakah lontong dibungkus pakai apa gitu atau gimana nih? Nah, di sini tuh viral ya guys ya, seseorang bernama Herman Zen di Facebook. Dia tuh upload foto-foto di mana ada seseorang yang dia bungkus. Jadi pure dibungkus gitu, pakai kain dibungkus seluruh badan. Apa sih maksudnya gitu? Nah, dibungkus, dia pamerkan atau dia posting di Facebook. Dan ya pasti banyak yang komen berbagai macam lah di situ. Dan di sini juga ada ya, kita coba lihat seperti apa sih bungkus membungkusnya. Nah, di sini ada foto yang diupload itu seperti ini ya. Nih, ini orang kan kayak mumi, tahu gak sih, dibungkus kayak gini, nggak ada muka, nggak kelihatan apa-apa gitu. Tapi niat banget ini jahitnya di mana? Jahitnya di mana ini? Apakah udah ada dari sananya kah yang jualan seperti ini? Ataukah dia ngejahit sendiri? Tapi yang aku bingung ini cara pakainya gimana? Apakah pakai resleting? Apa gimana gitu? Oke ya, seperti ini ternyata. Kita lihat lagi, ada nih. Nah, ini yang kedua fotonya begini. Ini pakai baju setelan kerja ya, pakai rok sepan, ini pakai jas, pakai kerudung, tapi wajahnya ditutup. Pure ditutup. Ini matanya nggak kelihatan, tangannya pakai apa ini? Sarung tangan. Gimana sih ceritanya, nggak ngerti aku. Oke, lanjut, ada lagi. Oke, nah ini warnanya agak sedikit beda ya. Ini ada ungu. Ini seperti apa sih? Ini dibungkus gini. Warnanya ungu lagi. Udah kayak ubi cilembu. Aduh, ubi cilembu enak tuh. Ya, ngapa gitu dibungkus kayak gini? Udah kayak mumi. Ini mending sih kalau dibungkusnya setengah badan, ini sampai kepala-kepala nggak kelihatan. Oke. Oh, ini kayak gini setelannya ini. Oke, ini dibungkus pakai hijab yang panjang dan wajahnya tuh mohon maaf dibungkus juga gitu. Ya pure dibungkus ini mah. Oke, nah di sini dia membuat caption, bungkus istri. Yang dibungkus isi sendiri, jadi gak ada yang dirugikan. Enggak sih, gak ngerugiin memang, tapi nakutin gitu. Ngapa diposting ya?
Oke, ada lagi nggak? Ada nih. Kembali menekankan bahwa yang dipoto adalah istri sendiri, jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Camkan itu. Iya memang nggak ada yang dirugiin, tapi aku takut liatnya. Nggak usah dilihat kalau takut. Iya ya udah. Tapi jiwa kepo ini terus merebar gitu. Nggak bisa kalau nggak lihat. Tapi kayak gimana ya? Ini maksudnya tuh apa gitu loh? Karena ini tuh kayak aneh gitu nggak sih? Aneh kan? Kalian pernah nggak sih lihat orang yang dibungkus sebadan-badan semuka-muka? Enggak kan? Kecuali yang celaka diperban gitu baru. Nah ini dia nggak tahu ngapa diperban semua gitu. Nah mungkin bila kalian sering ngomong bungkus-bungkus, nah ini real ada bungkus ya. Nggak ada bungkus-bungkus yang lain kecuali ini. Ini memang the real banget. Dan di sini guys banyak persepsi yang keluar setelah melihat foto-foto tersebut. Dan di sini juga banyak yang menduga pastinya. Nah di sini aku rangkum dugaan-dugaan dari orang-orang perkara foto tersebut. Nah dugaan pertama bahwasanya orang tersebut maaf banget nih, sakit jiwa. Maaf, ini dugaan ya. Yang kedua, dugaannya itu bahwasanya ini tuh kayak Gilang bungkus, yang suka gitu ngelihat orang dibungkus. Jadi kalau misalkan lihat orang dibungkus itu wah jadi gitu. Nah terus yang ketiga, ini dugaannya itu bahwasanya dia tuh nggak mau istrinya itu terlihat oleh orang lain. Lebih kepada fanatik ya kalau menurut aku. Ya bagus sih nggak terlihat sama orang lain, tapi nggak sampai muka-mukanya juga, mata-matanya nggak keliat gitu loh. Gimana cara liatnya? Gimana dia bersosialisasi keluar rumah? Apakah dia dikerem aja di rumah gitu, nggak keluar-keluar, ataukah gimana? Nah seperti itu ya guys ya dugaannya. Nah dugaan kalian seperti apa? Komen di kolom komentar ya. Aku juga masih bingung ini tuh apa. Kita tunggu aja klarifikasinya ya. Nah poin-poin yang tadi aku sebutkan itu hanya dugaan saja dari orang-orang yang berkomentar di Facebook dia gitu. Tapi aku nggak bisa screen komentarnya ya, karena Facebook dia tuh nggak tahu kemana gitu, dicari lagi hilang. Oke mungkin segitu aja yang mungkin bisa aku bahas. Makasih buat kalian yang udah ngasih info. Kalau misalkan ada yang mau ngasih info lagi, boleh komen di kolom komentar atau kalian DM di Instagram @uungkomedi28, tag IG, TikTok boleh, monggo, sama aku namanya uungkomedi28. Oke jadi seperti itu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam, gedebut, enjoy.